Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipa dengan NIM A1A3184045. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh status ekonomi terhadap partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020 di Kecamatan Batang Asam. Baik, memasuki pada bab pertama, yaitu latar belakang. Nah, adapun latar belakang dari penelitian yang saya ambil ini, yaitu dikarenakan banyaknya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020 di Kecamatan Batang Asam masihlah sangat rendah. Nah, teman-teman bisa melihat dari tabel yang telah saya tandai bahwa tingkat jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Kecamatan Batang Asam yaitu 8.004 atau sekitar 40,23%. Baik, selanjutnya. Nah, selain itu juga dikuatkan dengan saya melakukan wawancara pada tanggal 10 Januari 2021 kepada Bapak M. Ilyas Divisi Sosialisasi Permas dan SDM KPU Tanjung Jabung Barat. Nah, ia juga menyatakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik dikarenakan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai pekebun sawit dan banyak orang pendatang. Nah, baik, selanjutnya identifikasi masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka ada beberapa identifikasi masalah yang ada 3. Yang pertama, rendahnya persentase partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020 di Kecamatan Batang Asam, yaitu hanya mencapai 59,77% dari total pemilih 19.895 orang. Nah, kemudian persentase partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Batang Asam berada urutan paling bawah di antara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian masyarakat di Kecamatan Batang Asam masih beranggapan lebih memilih untuk bekerja daripada berpartisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020 yang dapat memberikan kesejahteraannya. Selanjutnya, yaitu pembatasan masalah. Nah, peneliti memberikan batasan masalah yaitu pada pengaruh status ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020 di Kecamatan Batang Asam. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh antara status ekonomi terhadap partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020 di Kecamatan Batang Asam. Selanjutnya, tujuan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh status ekonomi terhadap partisipasi politik yaitu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020 di Kecamatan Batang Asam. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari penelitian ini yaitu tentunya secara teoritis manfaatnya diharapkan dapat menjadi bahan pengukuran pengembangan bagi peneliti yang di masa yang akan datang. Sedangkan secara praktisnya itu memberikan deskripsi mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Batang Asam, sehingga menjadi perhatian bagi Komisi Pemilihan Umum untuk dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat setempat.
Nah, selanjutnya, adapun definisi operasional, yaitu terdapat dua. Yang pertama, partisipasi politik, dan yang kedua, status ekonomi. Nah, menurut Antiklosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan. Nah, kemudian status ekonomi ada menurut Georgi Sol adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, baik, kita masuki pada bab 2 yaitu terkait tentang definisi partisipasi politik. Nah, di sini ada 3. Menurut yang pertama Setiadi, partisipasi politik itu adalah keikutsertaan masyarakat pada aktivitas politik. Kemudian menurut Khamisi, partisipasi politik adalah hasrat seseorang individu untuk mempunyai peranan dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak suara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan sebagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan. Nah, selanjutnya menurut Samuel P. Huntington dan John M. Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik adalah satu kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik ini adalah suatu hasrat per orang atau kelompok untuk ikut serta dalam suatu kegiatan pemerintah atau dalam hal ini kebijakan politik pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk partisipasi. Nah, di sini ada 2 bentuk partisipasi politik yaitu aktif dan pasif. Nah, aktif ini mencangkup kegiatan warga negara mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kegiatan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, kemudian membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintah. Nah, kemudian sedangkan pasif yaitu berupa kegiatan menaati peraturan atau perintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi partisipasi politik. Yang pertama yaitu partisipasi politik ini berfungsi sebagai navigator yang memperkuat sistem politik yang ada. Kemudian berfungsi bagi pemerintah yaitu partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Nah, kemudian juga partisipasi politik ini berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik ada 3. Yang pertama, modernisasi di segala bidang yang dapat berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatkan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan komunikasi. Nah, kemudian terjadi perubahan struktur kelas esensial, dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru, kemudian adanya pengaruh kaum intelektual, adanya konflik di antara pemimpin politik, dan adanya keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, baik, selanjutnya indikator partisipasi politik ada 3. Yang pertama yaitu penonton, yang kedua transisional, dan yang ketiga gladiator. Nah, penonton adalah
meliputi keterlibatan diri sendiri pada stimulasi politik mengikuti pemilihan umum, kemudian transisional mencakup kegiatan menjalin kontak dengan pejabat politik, kemudian gladiator terdiri dari berbagai kegiatan, antara lain menghabiskan waktu dalam suatu kampanye politik. Nah, kemudian selanjutnya kita masuki kepada definisi status ekonomi. Nah, yang pertama menurut Mayer, status ekonomi itu adalah kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Nah, kemudian menurut Kartono, status ekonomi itu kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Nah, kemudian F.S. Kevin mengatakan bahwa status ekonomi itu adalah posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata umum berlaku tentang kepemilikan pendapatan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa status ekonomiannya adalah suatu kedudukan individu dan keluarga berdasarkan pendapatan serta kepemilikan hasil. Kemudian, nah di sini ada klasifikasi status ekonomi, ada dua, yaitu ada yang di bawah dan ada yang di atas. Nah, kelas bawah ini yaitu harta kekayaan yang dimiliki tersebut kurang jika dibanding dengan rata-rata masyarakat pada umumnya. Kemudian kelas atas ini terdiri dari orang-orang yang sangat kaya seperti kalangan konglomerat. Nah, kemudian ada indikator dari status ekonomi, ada beberapa. Teman-teman bisa melihatnya di layar monitor saya. Yang pertama itu ada pendidikan, pendapatan, jenis tempat tinggal, partisipasi masyarakat, menu makanan, jenis tempat tinggal, kepemilikan, dan masih banyak lagi. Nah, baik, kita lanjut kepada penelitian yang relevan. Teman-teman bisa membaca dari slide yang telah saya tampilkan, yaitu ada tiga. Yang pertama dari Taufik Hidayat tentang pengaruh status sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungkan, Kujang, Kota Samarinda. Nah, kemudian dari hasil penelitian Nurdin Abdullah dengan judul pengaruh status sosial ekonomi dan sosial politik melalui media massa terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Nah, kemudian hasil penelitian dari Tiara Yolanda, pengaruh status sosial terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Sukoawin Jaya, Kecamatan Sekernan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada kerangka berpikir. Nah, inilah kerangka berpikirnya, yaitu status ekonomi variabel X dapat berhubungan dengan partisipasi politik variabel Y-nya. Kemudian, hipotesis penelitian HO, status ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Bupati Tanjung Jabung Barat. HA, status ekonomi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2010 di Kecamatan Batang Asam. Nah, kemudian waktu dan tempat. Nah, waktunya yaitu terdiri dari dua pengamatan awal, yaitu pada tanggal 13 sampai 14 April 2021. Selanjutnya uji coba angket tanggal 16 April 2021 serta pendistribusian angket pada tanggal 20 Mei sampai dengan 10 Juli 2021. Nah, kemudian adapun tempatnya yaitu di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Nah, populasinya yaitu tentunya masyarakat yang berada di Kecamatan Batang Asam. Nah, sampelnya di sini saya mengambil 99,4 responden. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampel surposing. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan datanya yaitu melalui angket. Kemudian teknik
teknik validasi instrumen, yaitu yang A, uji validitas instrumen. Teman-teman bisa melihat saya menggunakan rumus apa di dalam penelitian ini. Nah, kemudian yang kedua, B, uji reliabilitas data. Teman-teman juga bisa melihat dari PPT yang telah saya tampilkan. Nah, selanjutnya yaitu terkait tentang teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini ada dua, yaitu uji asumsi dasar. Nah, uji asumsi dasar ini terdiri atas tiga, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Dan yang selanjutnya itu uji regresi linear sederhana. Nah, baik, selanjutnya inilah daftar pustaka yang saya jadikan rujukan dalam proposal penelitian ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kata-katanya yang salah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.